Kak Sela dikit dong. Dikit aja. Kak Sela dikit dong. Apa sih kapan? Ya Kak, dikit Kak. Publik masih menanti akhir perseteruan antara bos skincare asal Aceh Sela Saukia dengan Samira alias Doktif. Gak main-main tuduhan yang dilayangkan oleh Samira kepada Sela Saukia adalah persekusi dan pengancaman dengan kekerasan. Saat Samira melakukan live TikTok, bukan mustahil sebentar lagi Sela yang merupakan kolega dari Reza Gladys itu terancam menjadi tersangka dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dan Sela yang dipanggil tim penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan Samira atas penyebaran data pribadi yang sudah naik sidik hingga petang kemarin tak menampakkan batang hidungnya di gedung Krimun Polda Metro Jaya. Kita ke SS naik sidik ya? Alhamdulillah kita sudah naik sidik hadap laporan kita terkait untuk Sela Saukia SS terkait dengan penyebaran data pribadi. Seolah menganggap enteng kasus hukumnya, Sela masih terlihat santai. Bahkan saat 3 kasus yang dilaporkan Samira naik sidik, yang membuatnya terancam jadi tersangka, Sela malah gencar jualan. Dari kosmetik sampai tas branded. Lip liner PD aku kasih harga 20.000 sama Panda ya. Warna? Iya, lip liner 20.000, pensil alis 20.000. Udah, habisin itu semua makeup ya. Kemasannya kayak gini ya. Sama DB, ada paper, you got box, you got apa aja namanya? Kak Sela ada apa nih Kak Sela dikit dong. Dikit aja. Kak Sela dikit dong. Apa sih kapan? Ya Kak, dikit Kak. Ayo, di depan penyidik jangan kayak ayam sayur ya, jangan pakai masker ya. Pertontonkan wajah kalian ke depan wartawan, kamera wartawan. Sela pun masih melakukan hobinya yang doyan flexing itu demi menunjukkan kelasnya yang serba mewah. Sela Saukia flexing hidup bak princess. Dengan 4 pelayan yang siaga, tangan gak perlu kerja capek. Punya 4 pelayan mewah. Udah pasti rumah Sela sangat megah. Di mana di dalam rumah itu ia memamerkan sejumlah barang pribadinya yang serba branded. Gaun mewah bak putri kerajaan, rumah seluas istana, dan meja makan yang tak pernah kosong. Inilah cuplikan kehidupan Sela Saukia yang bikin netizen terpana. Dikelilingi asisten pribadi, pembantu di mana-mana, semua serba tersedia, semua serba mewah. Tapi pertanyaannya, apakah hidup seperti ini benar-benar membahagiakan atau hanya sekadar citra di balik kamera? Netizen, kamu percaya ini kehidupan nyata atau cuma kemasan belaka? Disebut duta lapor karena nyaris semua pengusaha skincare dilaporkannya, Samira juga tak luput dari laporan balik seterunya. Samira kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Medan atas laporan pengusaha skincare Andreas Situngkir. Sementara di Polda Bandung, Samira disebut terancam menjadi tersangka atas laporan Heni Sagara, pemilik pabrik skincare yang merasa nama baiknya dicemarkan. Namun Samira mengungkap jika berita itu hoak, itu dihembuskan oleh buzzer-buzzer yang dikomandoi oleh Fitri Salhuteru, maklar kasus yang diduga mengompori para pengusaha skincare untuk memenjarakan Samira dan Nikita Mirzani. Memang terpantau mereka adalah satu kubu. Ada buzzer-buzzer yang membela Dr. O udah memframing saya nih. Inilah, itulah, ini, itulah. Oh, let's play. Makanya saya dengar sih tadi udah mau P21 ya. Ya udahlah, syukurin aja deh. Cuma ada wacana akan ditahan. Akan ditahan. Setelah sekian lama menunggu kasus KDRT yang dilakukan mantan suaminya Yogi Rinaldi diproses pihak kepolisian, akhirnya pedangdut Ratu Meta bisa bernafas lega. Harapannya agar mantan suaminya ditahan bisa segera terwujud. Rabu siang kemarin Meta kembali mendatangi Polres Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan terakhir. Ia datang bersama sang adik yang menjadi saksi atas KDRT yang dilakukan Yogi. Hari ini itu saksi dari adik kandung sendiri bukan yang menyaksikan ya, yang mengantar pada saat kejadian setelah terjadi penganiayaan oleh Yogi.
Ya paling pas kejadian pas pengantaran ke rumah sakit kan paling ditanya-tanya itu aja. Ya banyak, kalau pertanyaan ya 15. Memang pada dasarnya saya sih udah lelah sih ya dari bulan Maret sampai sekarang. Cuma kita ikutin aja aturan yang udah ada, ya mudah-mudahan dengan keputusan yang sebentar lagi ya P21 mungkin mudah-mudahan. Sebelumnya, Ratu Meta sempat geram dan habis kesabaran dengan mandengnya kasus KDRT yang ia laporkan. Niatnya untuk memenjarakan Yogi seolah jalan di tempat meski status Yogi sudah jadi tersangka. Padahal semua bukti dan hasil otopsi juga sederet saksi sudah ia serahkan ke pihak penyidik. Segala upaya sudah dilakukan termasuk menerima tawaran oknum untuk memindahkan kasus ke Polda Metro Jaya agar cepat diproses. Tapi Ratu Meta malah kena tipu suap oknum polisi tersebut. Jadi awalnya gini loh Mbak, tadi kan aku bilang gini, ini Mas, kasusnya lama banget nih di sini gitu kan, di Polres ini gitu. Terus gimana gini-gini? Oh bisa Mbak, nanti kita lihat aja gitu. Dari situ, terus biar ini Mbak, biar besok langsung dijalankan gitu. Akhirnya udah saya transfer dari situ, kok nggak ada berita sama sekali ini, surat menyurat tanda tangan apa segala macam gitu kan. Saya tunggu, Mas mana nih? Oh iya Mbak, sebentar katanya. Oh tunggu lagi sampai besok. Mas lama ya katanya gitu. Ya Bu, nanti saya kembaliin aja Bu uangnya gitu kata dia kan. Tak mau kasusnya melebar kemana-mana, Ratu Meta yang berniat melaporkan oknum polisi justru mengurungkan niatnya karena ada itikat baik dari oknum tersebut. Saya mikir, ya udah deh karena dia mikirnya ada itikat baik, tanggal 1 kita liatin aja tanggal 1 Desember ini, kalau misalkan ini ya udah gitu. Sementara itu dari hasil pemeriksaan penyidik terungkap fakta bahwa Yogi tidak hanya bermasalah dengan kasus KDRT saja, tetapi juga masalah dengan utang piutang, di mana hal itu bisa diproses hukum. Namun Ratu Meta tak mau mempermasalahkan hal tersebut. Baginya yang terpenting saat ini adalah Yogi bisa segera ditahan atas penganiayaan yang dilakukan terhadapnya. Sebab tadi tanyain, Mbak mau bikin surat pernyataan lagi apa enggak gitu kan. Yang masalah utang piutang katanya gitu kan, mau dilanjut atau enggak. Kalaupun memang dilanjut, masalah nanti kan ada biaya-biaya waktu itu sebelumnya kan aku pernah terpakai tuh. Cuman karena udah lelah, ya udahlah ikhlasin aja. Karena saya juga masih ada prioritas yang lain yang lebih penting daripada ini, pekerjaan juga untuk anak-anak. Toh kalaupun memang saya harus saya lanjutkan gitu kan, nggak mungkin juga ngasih gitu kan. Selama ini untuk biaya anak-anak sendiri aja bahkan nggak ada, lamban gitu. Ya udah saya ikhlasin karena biar cepat selesai juga masalahnya, biar segera kejaksaan yang memutuskan gitu loh.